ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'da wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, dan kita bersyukur terus pada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari, di saat apapun itu adalah hari terbaiknya kita untuk bersyukur. Jadi kalau kita ditanya kapan hari terbaik kita, ya hari ini hari terbaik kita. Setiap hari hari terbaik. Mau ada wabah, mau nggak ada wabah, semua hari terbaik. Karena satu kali kita mengucapkan, atau mungkin suatu saat, atau mungkin satu hari seseorang itu mengucapkan hari yang sial atau apapun untuknya, maka disitulah letak kadar syukur dia pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur terus ya. Karena apa? Karena dari mulai bangun pagi tadi ya sampai detik ini ya, saya di depan meja ini mungkin terlalu banyak sudah nikmat yang Allah berikan untuk kita. Kalau kita mau jujur-jujuran, katakanlah sekarang mata saya, jantung Anda atau jantung saya, paru-paru saya, darah saya, semua berjalan tanpa kita perintahkan. Semua berjalan atau bekerja dengan sendirinya dengan sistem yang sudah Allah ciptakan. Maka subhanallah, kita berada di majelis ini bukan karena kita punya kaki, bukan karena kita punya tangan atau apapun itu, tapi karena Allah berkehendak hari ini kita berada di tempat ini. Dan itu sudah tertulis ya dalam perjalanan takdir kita. Dan semoga Allah ridhoi majelis kita ini, dan semoga Allah ampuni segala kekurangan, kesalahan kita dalam majelis kita ini. Salawat dan taslim kita sampaikan pada manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya, semua Allah sempurnakan, sehingga dialah yang patut menjadi contoh dari kita semua dalam segala aspek kehidupan. Dan Masya Allah, tabarakallahnya, hari ini ya kita membahas tentang Al-Quran, ya, tentang bagaimana Al-Quran itu menjadi imunitas. Dan sepakati dulu tentang bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai konsep dasar dalam Islam atau konsep imunitas itu. Karena kemarin saya sempat membaca sebuah postingan dari seorang yang gelarnya sepertinya cukup panjang gitu kan, tapi ternyata tidak ada nilai-nilai akidah atau tauhid di sana. Saya katakan pagi ini kepada saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian bahwa Islam itu adalah agama yang mempercayai hal-hal yang gaib ya, sebagaimana kita sering membaca dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, zalikal kitab zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang mempercayai hal-hal yang gaib ya. Maka sebabnya dalam Islam ada banyak hal-hal yang kita nggak bisa lihat secara kasat mata atau secara mata pandangan kita. Kita nggak lihat surga, kita nggak lihat Allah, kita nggak pernah atau dia belum pernah lihat Rasulullah SAW, kita belum pernah lihat surga, kita Masya Allah banyak hal yang dalam Islam kita tidak pernah lihat atau belum lihat. Maka percayai saja. Ya, percaya itu sebagai satu doktrin. Jadi kalau sudah bicara pada kata-kata atau mungkin hal yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh baginda Nabi SAW, maka itu doktrin. Doktrin itu maksudnya apa? Percaya saja. Percaya saja dan tidak perlu banyak pikir di situ. Ya. Itu sebabnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalau seandainya iman itu mengikuti logika seseorang, maka harusnya bawahnya sepatu atau khuf yang dibersihkan atau disapu atau diusap. Kenapa? Karena kan harusnya itu bagian yang kotor, tapi Nabi kita SAW memerintahkan kepada kita, memerintahkan pada para sahabat itu untuk membersihkan atau mengusap bagian atasnya khauf tadi. Itulah perintah. Kalau sudah bicara perintah, maka percaya saja, nggak usah banyak tanya, ya, dan ikuti saja, pasti benar gitu kan. Karena apa? Benar seperti katakan oleh Kang Riza tadi bahwa umat Islam ini kenapa bisa jauh. Jadi saya sempat membaca sebuah atau melihat postingan atau mungkin ceramah seorang ustadz, Masya Allah. Beliau menceritakan tentang bagaimana ternyata umat Islam ini ternyata itu bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir, dan itu diteliti oleh Inggris dan Perancis saat itu. Akhirnya dibuatlah segala macam hal yang membuat orang Islam ini ternyata kekuatan mereka, kekokohan mereka, keimanan mereka itu, Bapak-Ibu sekalian, itu ternyata kuatnya karena Al-Quran dan bahasa Arab. Sehingga Pak, dibuatlah image. Mungkin kita pernah mendengar atau mungkin ya mengalamilah fase di mana kalau orang masuk pondok itu kayaknya anak terbelakang, anak nggak lulus masuk sekolah negeri, ya segala macam bahasa Arab, apalagi kita bicara di sekolah-sekolah internasional yang nggak ada bahasa Arab, nggak ada Al-Qurannya, subhanallah kan.
Itulah yang terjadi zaman sekarang. Maka saatnya kita kembalikan pada Al-Quran. Karena imunitasnya, tanda kutip dalam hal ini bersifat, katakanlah ruhiyah seorang mukmin itu ada pada Al-Quran. Anda mau bukti? Saya akan bacakan sebuah kisah. Dan dalam pemahaman medis ya, kekebalan itu diturunkan. Kekebalan itu atau imunitas itu diturunkan. Jadi kalau orang tuanya kekebalannya kuat, terus yang dimaksud di sini kekebalan apa? Kekebalan imannya kuat, maka otomatis anaknya juga akan memiliki kekebalan iman yang kuat. Apakah dia akan mendapatkan kekebalan fisik juga? Tentunya begitu. Karena orang yang beriman pasti akan menjaga badannya. Baik, saya akan ceritakan kepada teman-teman sekalian bagaimana kekebalan itu didapatkan. Ya, kisah ini saya ambil dari buku Kisah Para Tabi'in. Dengarkan baik-baik kisahnya. Ada salah satu tabi'in yang mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian pernah mendengar kisahnya, itu Urwah bin Zubair rahimahullah ya. Beliau ini Bapak sekalian dilahirkan. Lihat baik-baik kisahnya. Dan saya akan ceritakan bagaimana kekebalan itu diturunkan dari katakanlah nasabnya beliau ya rahimahullah. Urwah bin Zubair Bapak sekalian dilahirkan setahun sebelum berakhirnya kekhilafahan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu di dalam keluarga paling terpandang dan terhormat kedudukan dari sekian banyak keluarga-keluarga kaum muslimin. Ayahnya Zubair bin Awam ini Bapak sekalian, atau Urwah bin Zubair adalah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, sahabat dekat dan pendukung Rasulullah SAW, orang pertama yang hurus pedang dan salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ibunya ya Zubair bin Awam ini ya, atau mungkin Urwah bin Zubair bernama Asma binti Abu Bakar yang berjuluk ya, yang kita pernah mendengar atau kisahnya Zatun Nitaqatain ya, bahwa beliau ini Asma bin Abu Bakar ini radhiyallahu anha adalah pemilik 2 ikat pinggang. Hal ini karena dia merobek ikat pinggangnya menjadi 2 pada saat hijrah. Itu kisahnya Asma bin Abu Bakar. Jadi kakek dari pihak ibunya Urwah bin Zubair ini tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah dan sahabat Nabi SAW ketika berada di Gua Sur. Nenek dari pihak ayahnya bernama Sofia binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW, sedangkan bibinya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada saat jenazah Aisyah dikubur, Urwah sendiri yang turun langsung ke kuburnya dan meratakan liang lehatnya dengan kedua tangannya. Itu kisahnya Urwah bin Zubair. Tapi subhanallah, waktu saya baca kisahnya Bapak sekalian, Urwah ini waktu sebutkan dalam sebuah riwayat, dia pernah membawa anaknya untuk menjumpai khalifah saat itu, dan qadarullah akhirnya anaknya itu tertendang dengan kuda. Dan akhirnya anak tersebut, ya anak beliau yang sudah dilatih sama beliau dengan luar biasa, akhirnya mati, ya wafat gara-gara tendangan kuda tadi. Dan akhirnya Urwah sendiri yang memakamkan anaknya tadi. Menarik ternyata dalam peristiwa itu Urwah bin Zubair rahimahullah, beliau subhanallah akhirnya terkena penyakit yang kakinya harus dipotong karena penyakit tadi menggerogoti sebagian kakinya, Bapak sekalian. Apa yang terjadi? Saat itu Khalifah merasa nggak enak luar biasa. Kemudian Bapak sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya, akhirnya para tabib-tabib dipanggil semua. Bagaimana caranya untuk mengobati Urwah bin Zubair? Dan bagaimana cara memotong kakinya? Tapi Masya Allah, tabarakallahnya Bapak sekalian, para tabib tadi akhirnya mengatakan pada Urwah, karena saat itu tidak seperti zaman sekarang ada anestesi, ada bius, mereka membiusnya menggunakan khamar atau arak. Dia katakan pada Urwah, ya, silakan Anda minum ini Syekh, supaya nanti Anda mabuk, keliengan, dan kami akan potong kaki Anda, karena kakinya harus dipotong. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Masya Allah, akhirnya Urwah mengatakan, tidak akan pernah saya minum barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Urwah. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Urwah mengatakan pada orang-orang tadi, baik, perhatikan, mungkin dengarkan baik-baik kata-kata saya ini. Kalian lihat ya, misalkan saya akan berzikir, kata Urwah, saya akan berzikir, ya, dengan zikir tidak disebutkan dalam buku tadi, ya, saya akan berzikir, dan ketika wajah saya memerah, maka potonglah kaki saya, kata Urwah. Akhirnya para tabib tadi melakukan hal yang diperintahkan oleh Urwah bin Zubair tadi, dan mereka memotong kakinya saat sang syekh ini atau sang ulama besar tadi ini mulai kelihatan merah di mukanya akibat dari zikirnya tadi. Subhanallah, ya. Sehingga cerita akhirnya Urwah pingsan Bapak sekalian, dan Masya Allah, ya, luar biasa kisahnya. Saya tidak menceritakan tentang bagaimana penyakit tadi, tapi saya katakan bagaimana kekebalan. Ya, bagaimana kekebalan iman dari seorang Urwah bin Zubair itu didapatkan dari nasabnya, dari kakeknya, neneknya, ibunya, subhanallah, dari bapaknya, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Saya katakan, jadi kalau kita mau bicara ke depan generasi ini mau jadi generasi yang luar biasa, punya kuat imunitas ruhnya, kolbunya, maka generasi tadi harus menjadi generasi yang dekat dengan Al-Quran. Subhanallah, sekarang kita lihat ya sudah mulai banyak ya ma'had tahfiz ya yang mengajarkan tentang atau membuat atau mendidik para hufaz, para penghafal Al-Quran. Jadi kenapa menjadi penting sekali ini semua kekebalan? Saya nanti akan ceritakan secara fisiknya, tapi kita akan bicara dulu bahwa sebenarnya
Tidak lain tidak bukan, ya. Tidak lain tidak bukan, semua ini bermula, ya, bermula dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Ya, iza solat jasadu kulluhu, wa iza fasada jasadu kulluhu, kata Nabi. Allahu ya qaul. Kata Nabi SAW, bahwa ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Ya baik semua dirusak-rusak semua. Daging itu kolbu. Sedangkan kolbu ini ada penyakit. Sebagaimana raga itu ada penyakit, kolbu juga ada penyakit. Sebagaimana raga itu ada katakanlah penyembuhnya atau pengobatnya atau yang menguatkannya, kolbu juga sama. Kolbu juga sama. Dan para ulama sepakat bahwa sebenarnya yang harus jauh lebih diperhatikan adalah kolbu itu sendiri. Kolbu itu jauh lebih harus diperhatikan daripada raga. Zaman sekarang terbalik, karena konsep materi yang dibawa oleh Barat zaman sekarang ini akhirnya mementingkan kolbu raga, sehingga kolbunya lupa, ya, lupa Tuhan, lupa Allah Asy-Syafi' Maha menyembuhkan, lupa kita punya Quran yang dengar dalam Quran itu ada janjinya Allah. Dalam Quran itu ada petunjuknya Allah. Dalam Al-Quran itu terdapat segala kebutuhan. Itu sebabnya kalau kita bicara ke Inggris, Prancis tadi, akhirnya mereka punya dua konsep untuk melemahkan umat Islam itu apa? Jauhkan dari Al-Quran dan jauhkan mereka dari bahasa Arab. Itu dua cara mereka. Dan dibikinlah propaganda untuk membuat dua hal tadi seakan-akan terbelakang. Orang yang masuk pondok lah, belajar Al-Quran, segala macam itu kuno. Yang bagus itu apa? Yang anaknya selesai sekolah, sekian belajar ilmu ini segala macam, ya, bisa kerja di mana segala macam, tapi ketika bapaknya, ibunya meninggal dunia, dia tak tahu cara mensolatkan jenazah bapak ibunya. Ini musibah. Padahal dalam Al-Quran, konsep sederhana yang ini yang menjadi utama, anak sukses itu apa? Anak yang berbakti pada orang tuanya, itu saja. Jadi anak sukses itu anak yang berbakti. Mau sekolah kayak apa juga, kalau dia durhaka sama orang tua, bukan anak yang sukses. Itu dalam Al-Quran ada semua. Ya, termasuk dalam urusan kesehatan, termasuk dalam urusan menjaga kekebalan tubuh kita. Nanti kita akan bahas itu semua. Jadi buat sekalian, kolbu tadi sebagaimana saya jelaskan, ada penyakit, ada syubhatnya, ada syahwatnya. Obatnya apa? Islam mengajarkan. Obatnya dua, yaitu Al-Quran ini, yang pertama ini, yang kedua adalah Islam. Islam maksudnya agama itu ad-dinu nasihat, kata Nabi. Nabi kita SAW menjelaskan bahwa agama itu nasihat, maka nasihati diri kita. Lagi pelit, muncul bakhilnya, datang ke majelis ilmu yang mengajarkan tentang pentingnya kedermawanan, belajar dari sirah, ya, Syamil Quran atau Sigma mengajarkan tentang kembali kepada Al-Quran dan sirah. Benar sekali. Ini zaman sekarang kalau boleh saya katakan, kita nggak perlu contoh-contoh dari orang-orang luar sana, apalagi Barat. Islam sudah komplit semua. Mau tokoh apa, ya? Nggak perlu tokoh kayak Superman, Spiderman, Batman yang nggak jelas, bohong semua itu. Islam punya pasukan yang bisa berjalan di atas air. Pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas waktu perang penaklukan Madain. Mereka semua dengan 30.000 untanya, 30.000 pasukan itu berjalan di atas air dengan kuasa Allah pastinya. Terjadi. Ya, bukan pakai jaring-jaring, laba-laba segala macam. Bukan itu. Ya. Islam tidak mengajarkan. Dan bagaimana, Masya Allah, Bapak sekalian, pernah sebutkan sebuah riwayat juga, bagaimana hero-hero itu, tokoh-tokoh pahlawan Islam itu ketika ada satu-satu pahlawan, sahabat, mereka melewati sebuah hutan. Dan sebuah hutan itu, subhanallah, hutan yang sangat ganas. Akhirnya diberi di depan hutan, beri di depan, ibarat kata mulut hutan itu dikatakan, wahai para penghuni hutan, dia bilang, dengan pasukannya kan. Ya, setelah dia bertakbir, Allah Akbar, wahai para penghuni hutan, kami adalah pasukannya Allah, tentaranya Rasulullah SAW. Dan kami ingin melewati tempat, maka berilah kami atau lapangkanlah jalan kami untuk sampai ke tepi hutan sebelah sana. Dan apa yang terjadi ini bukan kisah Israiliyat, Pak, bukan, ya, tapi ini kisah benar. Subhanallah, akhirnya apa? Ketika saya Abdullah nama sahabat tadi, apa yang terjadi? Ketika sudah mulai seperti tiba-tiba itu hewan-hewan hutan, mau jinak, mau hewan buas, itu berjejer seakan-akan membuat jalan sampai ke tepi hutan yang sananya. Kenapa? Karena imunitas iman mereka yang luar biasa. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyebutkan dalam sebuah kisahnya ketika beliau, ya rahimahullah, dia kena demam, lalu dia katakan tidak ada obat apapun, dia akhirnya mengambil air Zam-Zam, kemudian dia membacakan Al-Fatihah dan diusapkan ke seluruh badannya. Subhanallah, dengan kuasa Allah ya demam tadi turun. Nah, kita mungkin zaman sekarang ya kebanyakan dosa. Jadi baca 1 belum turun, 2 belum turun, 3 belum turun, 4 belum turun, sampai 30 akhirnya paracetamol masuk. Makanya kita mau kembalikan nih generasi kepada Al-Quran. Sehingga nanti apa? Dia tahu bahwa yang menyembuhkan penyakitnya bukan obat, bukan sarana, tapi Allah yang berkehendak. Allah Asy-Syafi' yang menyembuh. Faiza maritu fahuwa yashfi. Itu salah satu konsepnya, akidah atau tauhid itu sekalian. Maka sekalian kembali ke tadi. Jadi dalam Islam sebenarnya kolbu itu jauh lebih penting daripada raga kita.
Coba saya tanya. Mungkin kalau masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat. Syarat diterimanya amal ibadah itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama ikhlas, karena Allah. Ini kan ibadah hati, ikhlas ini ibadah hati. Ya. Yang kedua apa? Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul SAW. Ya. Jadi kolbu itu jauh lebih penting, dan kekebalan mukmin itu ada pada kolbunya. Sering saya sampaikan, iman isi or immunity. Pertanyaan meningkatkan iman dengan cara apa? Al-Quran jawabannya. Al-Quran memberikan pedoman yang luar biasa. Jadi seluruh ayat, ya, seluruh ayat dalam Al-Quran ini saya ada Quran juga. Yang Quran ini ada tulisan nama saya, diberi hadiah oleh Syamil ya, oleh Sigma. Itu disebutkan di situ Bapak sekalian, seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran ini semuanya syifa, penyembuh. Ya, itulah yang terjadi. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini dia menarik. Saya membaca sebuah buku, judulnya Switch On. Ya. Yang ngarang buku ini seorang profesor lah, namanya Kazuo Murakami, orang Jepang, tapi kayaknya sekarang dipindah ke Amerika. Itu diceritakan dalam buku itu, bahwa ternyata dia bilang, kalau mau gen itu teraktivasi, ibarat kata on gitu kan, dia bisa melesat gitu kan, maka dia harus ada, ibarat kata suasana haru birunya. Suasana haru birunya, terharunya, yang membuat akhirnya orang itu menangis, bersyukur, terhauskan. Kata dia begitu. Ini orang bukan sembarangan, tapi dia meneliti tentang gen manusia. Dan dalam buku itu waktu saya baca itu, saya katakan, Masya Allah orang ini kalau dia tahu Islam, harusnya dia masuk Islam. Dia katakan apa? Ini nggak mungkin terjadi semua karena urusan atau mungkin buatan manusia. Sampai dia terakhir dalam buku itu dia katakan, something great, dia bilang. Sesuatu yang agung yang mengatur ini semua. Masya Allah sekalian. Blueprint-nya sudah ada. Dan ini menjadi toolsnya, tanda kutip. Ya, maka saya katakan, kolbu tadi itu bisa disehatkan. Itu sebabnya bagaimana cara menyehatkannya? Al-Quran dan Islam. Ya, Islam itu maksudnya ya nasihat-nasihat, kajian-kajian ilmu-ilmu syar'i yang itulah menjadi bahan bakar dan imunitas terbaiknya kita. Itu konsep konsep sederhananya lah gitu kan kalau kita mau bahas. Dan Allah sendiri dalam Al-Quran juga memberikan isyarat kepada kita semua. Isyarat kepada kita semua. Itu sebabnya kolbu itu butuh ketenangan. Kolbu itu butuh ketenangan. Maka dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketenangan. Salah satunya yaitu dalam surat Al-Fat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kata Allah. Ya, di situ dijelaskan ada banyak ayat-ayat yang lainnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ada dari surah Al-Baqarah ayat 248, At-Taubah ayat 26 dan 40, Al-Fat ayat 4, 18 dan 26. Itu ayat-ayat menjelaskan ketenangan. Ketenangan adalah keserasian. Maka kalau orang yang tenang, sekalian, maka Masya Allah, tabarakallah. Kalau Anda pernah membaca, atau mungkin saya yakin pernah membaca kisah-kisah para sahabat, ada dua orang sahabat yang mereka saling di perang Khandak, seingat saya, itu saling perang Khandak, perang Ahzab gitu, itu mereka saling bergantian menjaga perang saat itu, dan salah satu sahabat tadi itu akhirnya terkena panah. Dan dia mengatakan apa? Kalaulah bukan karena aku ingin menyelesaikan surat Al-Quran ini, maka aku selesaikan. Tapi subhanallah, dalam keadaan terkena panah, sekalian, ya, dia bisa mendapatkan, mungkin kalau bahasa kita tuh anestesi, gitu kan, analgetik yang luar biasa dari Al-Quran yang dia baca. Dari Al-Quran yang dia baca. Itu sebabnya, kalau kita bicara Al-Quran secara fisik, ya, imunitas dari Al-Quran secara fisik, maka akan ada ketenangan, ada keyakinan, ada harapan di situ. Kan tenang semua. Ketenangan, keyakinan, harapan. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtil anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lulwa wa libasuhum fiha harir. Kata Allah begitu. Orang-orang yang ingat Allah, hatinya tenang, ya. Allazina tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub, ya. Bahwa ternyata dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tenang itu dalam terminologi, bahasanya gini lah, nggak usah jauh-jauh deh. Ada penelitian yang pernah saya baca dalam sebuah buku tentang hormon bahagia. Jadi penelitian itu menyebutkan bahwa ternyata Masya Allah, ya, ada dua kelompok penderita diabetes. Yang pertama ditontonin film perang, ya, dengan kadar gula yang sama. Yang kedua ditontonkan film komedi, itu film lucu gitu kan. Dan dua-duanya kemudian dicek pasca nonton tadi, itu ternyata yang nonton film perang gula darahnya naik semua. Oh, Masya Allah. Jadi hati-hati dengan panca indera. Ya, kayak zaman sekarang nih, tiap hari nontonin misalkan orang yang mati COVID sekian, misalkan orang lagi di atas kereta tumbang mati. Saya sih nggak mau nonton begituan, ngapain? Kalau bahasa ibu saya tuh mau mati aja lah. Mau ada COVID, mau ada kopot, mau ada apa, mati gitu loh.
Kok sesusah hati? Udah ajal-ajal aja mau pakai masker, tapi ikhtiar, waspada tetap, ya. Tetap harus kita kerjakan sebagai bagian dari tawakal kita kepada Allah, ya. Jadi bukan dikit-dikit aku, dikit-dikit aku, dikit sampai masya Allah. Saya kadang kemarin pas mau makan di mana di Bekasi gitu kan, itu ada satu tempat parkir sekalian, itu kan biasa kita pencet pakai tangan atau apa gitu kan, tombol tiket disediakan sama dia toothpick, tusuk gigi gitu loh. Sekarang tusuk gigi, bilang oh takut mati bener gitu kan. Nah gitulah, orang Islam tidak takut mati, karena justru malah mati itu gerbang pertama kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.